Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Hidayatul Fitri, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Blora. Di sini saya berasal dari SDN Balongrejo, Banjarjo, Blora. Pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai dua kepala sekolah tentang bagaimana pengambilan keputusan jika mereka mengalami dilema etika. Berikut wawancaranya, silakan menyaksikan. Baik, selamat pagi Pak Joko. Selamat pagi. Bagaimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baik Pak, saya di sini bertugas untuk menyampaikan beberapa pertanyaan tentang pengalaman Pak Joko sebagai kepala sekolah ya Pak. Ya. Terutama tentang pengambilan keputusan dilema etika. Dulu pastinya Pak Joko itu pernah mengalami adanya dua kasus dilema etika. Di sini saya ingin bertanya, selama ini Pak Joko bagaimana dengan mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau didikan moral? Saya melihat bahwa kasus dilema etika itu benar melawan benar, di mana itu merupakan situasi yang terjadi ketika harus memilih dan memutuskan antara dua pilihan. Yang kedua, pilihan itu benar secara moral tetapi bertentangan, sedangkan rujukan moral benar melawan salah, yaitu situasi atau keadaan ketika harus mengambil keputusan antara benar dan salah. Oh, begitu ya Pak. Ya. Selanjutnya, selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebijakan, Pak? Sebelum keputusan diambil dalam kasus dilema etika, terlebih dahulu dilakukan pengumpulan fakta yang terjadi, siapa-siapa yang terlibat, menganalisis benar salahnya, membuat alternatif solusi, membuat keputusan, dan lihat lagi keputusan, direfleksi. Itu Berarti direfleksi ya Pak? Ya, direfleksi. Ya. Selanjutnya Pak, langkah-langkah atau prosedur apa yang bisa Anda lakukan selama ini? Langkah-langkah yang dilakukan, mengumpulkan fakta yang terjadi, menentukan siapa yang terlibat, menganalisis benar salahnya, membuat alternatif solusi, membuat keputusan, dan lihat lagi keputusan, direfleksi. Berarti keputusannya dilihat baru direfleksi gitu ya Pak ya. Ya. Terus hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap sebagai efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Hal-hal yang efektif dalam mengambil keputusan kasus dilema etika adalah dengan menelaah siapa-siapa yang terlibat, sifat urgen, mendesak dan tidaknya kasus dilema etika tersebut, dan pengambilan alternatif solusi. Terus selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan dalam pengambilan keputusan kasus dilema etika adalah masalah tersebut mempunyai nilai yang sama-sama penting, tetapi harus ada yang didahulukan. Juga adanya
orang-orang atasan langsung yang terlibat serta adanya peraturan-peraturan yang harus dipenuhi maksudnya. Tak kalah penting ada nilai rasa yang harus diutamakan. Selanjutnya Pak, apakah Anda memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah menyelesaikan kasus delima etika? Apakah Pak Joko langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedurnya ini seperti apa yang Anda jalankan? Kalau dijelaskan Pak. Dalam pengambilan keputusan delima etika, kami tidak mempunyai jadwal khusus, tetapi ada tata kelola dengan menganalisa, mempertimbangkan, dan memusyawarahkan kasus delima etika yang ada baik secara formal maupun non formal. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Pak Joko dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus delima etika? Seseorang atau faktor yang mempermudah pengambilan keputusan pada kasus delima etika adalah orang-orang yang terlibat adalah orang yang profesional, yang menghargai dan menerima keputusan atasan langsung. Selanjutnya Pak, ini yang terakhir. Dari semua hal yang telah disampaikan Pak Joko tadi, pembelajaran apa yang dapat Anda petik dari pengalaman Pak Joko mengambil keputusan delima etika? Pembelajaran yang diambil dari pengambilan keputusan pada kasus delima etika adalah sebelum mengambil keputusan harus banyak-banyak menganalisa kasus yang ada, banyak pertimbangan-pertimbangan. Setiap keputusan pasti tidak mungkin membuat puas semua pihak yang terlibat. Pasti ada pihak yang tidak terpuaskan. Semua yang terlibat pada pengambilan keputusan harus siap menerima, menghormati, serta melaksanakan keputusan yang ditetapkan. Ini ada pro kontra dari semua keputusan ya Pak? Iya. Baik Pak Joko, terima kasih atas waktunya. Maaf telah mengganggu aktivitas dengan ya. Di sini saya setelah melakukan wawancara dengan Pak Joko, saya semakin paham dan dapat mengambil manfaat dari pengalaman Pak Joko terkait delima etika. Terima kasih Pak, saya izin pamit dulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Fitri, monggo Bu, Lara. Waktunya Ada yang bisa saya bantu? Iya Bu. Selamat siang Bu Kasyati. Selamat siang Bu Fitri. Saya di sini itu mempunyai tugas Bu untuk mewawancara jenengan terkait tentang delima etika yang ada di sekolah kita. Boleh minta waktunya sebentar ya Bu ya. Silakan. Langsung saja Bu, selama ini Anda kan sebagai kepala sekolah, tentunya banyak kasus-kasus yang dihadapi ya Bu ya. Bagaimana cara jenengan mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan delima etika atau pelanggaran moral? Ya. Yang pasti yang pertama yang saya akan lakukan adalah saya akan melihat dulu kasus itu, dan yang sebagai acuan saya adalah saya lihat dari sudut pandang moral dan hukum. Apabila kasus itu ternyata melanggar hukum, maka sudah tentu kasus itu adalah benar melawan salah. Namun jika masih bisa dikatakan benar dan melawan benar, maka itu
adalah baru masuk dalam dilema etika. Terus selama ini bagaimana Bu Kasriati ini menjalankan pengambilan keputusan di sekolah bimbingan, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebijakan. Untuk penanganannya selama ini langkah-langkah yang saya lakukan yang pertama adalah saya identifikasi permasalahannya terlebih dahulu. Ya, pengidentifikasian itu saya mulai dari melihat dari berbagai sudut pandang kasus tersebut. Nah, kemudian saya timbang secara matang mana yang paling benar dari beberapa keputusan tersebut, yang tentunya keputusan tadi itu menguntungkan banyak orang, tidak hanya menguntungkan sepihak, tetapi keputusan tersebut kalau bisa tidak ada yang dirugikan. Kalau misalnya keputusan tersebut harus ada sesuatu yang banyak orang yang dirugikan, saya akan mengedepankan keputusan yang menguntungkan banyak orang. Terus selanjutnya itu langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bu Kasriati lakukan selama ini? Iya, tentu saja saya akan melakukan pendekatan. Langkah-langkah yang dilakukan adalah yang pertama adalah apa itu yang menyebabkan permasalahan. Kemudian saya akan menentukan siapa saja yang terlibat dalam permasalahan itu. Kemudian saya akan menanyakan langsung kepada orang-orang yang terdekat dalam orang yang tersandung dalam masalah tersebut, dan saya akan berdiskusi. Kemudian saya akan mendiskusikannya dengan warga sekolah. Nah, membuat dari hasil diskusi tadi saya akan membuat beberapa solusi atau memilih beberapa keputusan, kemudian menimbangnya lagi dari berbagai sudut pandang, sehingga keputusan yang saya ambil itu akan benar-benar keputusan yang paling baik. Hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Saya melakukan analisis kasus, kemudian menentukan solusinya, menyesuaikannya dengan peraturan dan norma yang berlaku di daerah itu atau di wilayah itu, serta mengedepankan kepentingan umum. Intinya itu mengedepankan kepentingan umum, karena saya mempunyai komitmen bahwa keputusan yang saya ambil itu harus bermanfaat bagi orang banyak dan baik untuk jangka panjang. Bagus sekali ya. Terus hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Namanya sebuah kasus pasti banyak sekali tantangan. Nah, tantangan dalam mengambil keputusan itu, saya mencari keputusan terbaik karena keduanya merupakan masalah yang sama-sama benar. Biasanya dalam permasalahan yang sama-sama benar itu, kita akan dalam mengambil keputusannya itu kesannya agak lama, dan tapi saya mempunyai prinsip bahwa dalam mengambil keputusan harus menguntungkan kedua belah pihak karena sama-sama keduanya benar, dan jangan sampai merugikan salah satu pihak saja. Selanjutnya, apakah Bu Kasriati memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah menyelesaikan kasus dilema etika? Dan apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Selanjutnya, bentuk atau prosedur seperti apa yang Anda jalankan ini? Untuk memutuskan masalah yang ringan, biasanya saya langsung bisa memutuskan. Tapi kalau jika masalah itu berat, saya akan melakukannya sesuai dengan langkah-langkah yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu menentukan penyebab permasalahannya, menentukan siapa saja yang terlibat dalam kasus tersebut, kemudian menanyakan orang-orang terdekat dia yang tersandung kasus tersebut, dan sampai kemudian baru saya berdiskusi dengan warga sekolah, dengan beberapa orang-orang yang terdekatnya tadi,
baru mengambil keputusan. Seperti yang tadi saya jelaskan. Iya, terima kasih. Selanjutnya, apakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bu Kasriati dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus delima etika? Banyak sih faktornya ketika saya dalam mengambil keputusan. Yang pertama, saya selalu mengajak warga sekolah, ada wali murid, dewan guru, komite misalnya, atau orang-orang yang mempunyai kedekatan dengan personal yang mengalami kasus tersebut. Nah, dengan mengalami, jadi dalam penanganan sebuah kasus yang benar sama benar tadi, itu saya tidak berani memutuskan cepat-cepat karena saya harus menimbang dan mencari dukungan dari beberapa personal tadi sehingga mampu membantu dalam mencari alternatif solusi penyelesaiannya. Ini yang terakhir ya Bu ya. Dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan delima etika? Ya, kesimpulannya pelajaran yang dapat diambil adalah saya menjadi lebih dewasa, lebih bijaksana, lebih tidak berusaha-usu dalam menentukan sebuah keputusan, dan saya akan lebih hati-hati dalam menganalisa sebuah permasalahan untuk dijadikan pertimbangan dalam menentukan solusi yang terbaik. Begitu ya. Terima kasih atas waktunya Ibu. Dengan kita berdiskusi dan berwawancara ini, saya semakin paham tentang masalah delima etika dari pengalaman Ibu selama menjadi kepala sekolah di sini. Terima kasih atas waktunya. Saya mohon izin pamit dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Demikianlah wawancara dengan dua kepala sekolah yang kami wawancarai tentang bagaimana cara mengambil keputusan apabila terjadi kasus delima etika. Mereka berasal dari sekolah saya sendiri, SDN Balangrejo, dan dari SDN 1 Sendang Ungu. Semoga kegiatan wawancara tadi bermanfaat dan kita semua dapat mengambil manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita